Pengendalian OPT yang baik dilakukan dengan sistem pengendalian hama terpadu, memprioritaskan teknologi ramah lingkungan melalui pendekatan pengelolaan agroekosistem dan spesifik lokasi. Pestisida kimia sintesis merupakan cara terakhir untuk pengendalian OPT dan digunakan secara bijaksana berdasarkan hasil pengamatan OPT. Saat serangan di bawah ambang, manfaatkan agen pengendalian hayati. Saat di atas ambang, gunakan pestisida dengan bijaksana, terdaftar, dan diizinkan. Gunakan prinsip penanam tepat sasaran, tepat jenis, tepat dosis, tepat cara, tepat waktu, dan tepat mutu. Sampel hama kutu daun diambil pada daun terong. Apidodea atau kutu daun adalah serangga kecil yang sering menyerang tanaman dengan menghisap cairan tumbuhan dari daun, batang, atau bunga. Kutu daun bisa merusak tanaman dengan menyebabkan daun menguning, keriput, atau bahkan mati. Kutu daun memiliki tubuh yang lunak dan kecil, biasanya berwarna hijau atau merah, tetapi bisa beragam warna tergantung pada spesiesnya. Kutu daun dapat berkembang biak dengan cepat, menghasilkan keturunan yang kemudian dapat menyerang tanaman lebih lanjut. Salah satu ciri khas kutu daun adalah adanya dua tabung apendages atau struktur pipa di bagian belakang tubuh mereka, yang disebut sipun culi, yang digunakan untuk mengeluarkan ekskresi atau madu daun. Dilakukan perendaman benih selama 15 menit. Lalu basahin tisu yang sudah berada di atas nampan hingga lembab. Sebarkan biji kacang hijau yang sudah direndam hingga merata. Ini adalah benih yang sudah berkecambah. Benih ditanam dengan kedalaman 1 ruas jari dan setiap kap berisi 3 benih kacang hijau. Berikut adalah benih yang sudah berkecambah 3 hari setelah tanam. Setelah benih berkecambah, benih dipindahkan ke dalam polybag yang berisi media tanam. Disediakan kayu sepanjang 4 meter per batang, lalu kayu diukur sepanjang 70 x 50 cm untuk setiap sungkupnya, lalu kayu tersebut dipotong-potong dengan menggunakan gergaji. Lalu direkatkan dengan paku ukuran 5 cm dengan alat yang digunakan yaitu paku, lalu untuk mengikatkan paku dan kayu dan gergaji untuk memotongnya. Lakukan kegiatan itu secara berulang hingga dapat 8 sungkup. Pemasangan kain tile. Pemasangan kain tile dilakukan pada sungkup yang telah dibuat. Pemasangan kain tile dilakukan hampir pada seluruh bagian kain tile, kecuali pada bagian bawah yang berfungsi sebagai tempat masuknya tanaman. Kain tile yang dipasangkan direkatkan menggunakan hektar maupun paku payung. Langkah selanjutnya dijahit resleting dengan panjang 50 cm pada tiap-tiap sungkup menggunakan alat jahit.
Lakukan pengamatan dan pengambilan data intensitas serangan hama kutu daun pada setiap sungkupnya. Ini adalah tampak akhir dari serangan hama kutu daun. Catat hasil yang didapatkan pada buku data dan jangan lupa lakukan dokumentasi untuk logbook. Dilakukan pengambilan data musuh alami untuk mengetahui berapa banyak musuh alami yang hidup ataupun yang telah mati. Dilakukan penyemprotan insektisida dengan bahan aktif deltametrin dengan dosis 1 ml per liter, di mana penyemprotan insektisida hanya dilakukan pada perlakuan 3 yaitu sungkup 5 dan 6 serta perlakuan 4 yaitu sungkup 7 dan 8. Lakukan penyiangan gulma baik yang berada di dalam polybag ataupun di luar polybag. Gulma dapat menjadi tempat berlindung bagi hama dan penyakit yang dapat menyerang budidaya tanam. Dilakukan penyiraman pada tanaman kacang hijau setiap hari agar kacang hijau dapat tumbuh dan berkembang. Gejala serangan yang disebabkan oleh kutu daun adalah bercak kuning dan daun mengkerut. Hasil akhir dari serangannya, kutu daun berhasil hidup di tanaman.